Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua di acara rutin Hari Selasa Perhimpunan Inti Jawa Barat. Selamat malam Ibu Ina. Malam. Selamat malam Pak Edward, Pak Aris, selamat malam. Selamat malam. Bu Ina, hari ini tuh sebenarnya banyak yang stres. Karena pembicaranya katanya, wah bule, Bu nanti talk show-nya pakai bahasa apa? Iya. Saya bilang nanti talk show-nya pakai bahasa Rumania. Saya tahu tuh siapa yang tanya. Siapa? Saya dong. Ibu salah satunya, Iya. salah satunya. Bu, hari ini kan materinya tentang menguak misteri hipnosis. Iya. Kan orang tuh taunya kan hipnosis tuh dari zaman hipnotis itu kan zaman dulu itu tentang pasti klinik. Tapi sebetulnya ternyata enggak loh. Iya, betul banget. Ya kan itu sebetulnya ilmu ya, keilmuan sains. Nah nanti Ibu bahas bersama narasumber yang luar biasa malam ini. Siap. Masternya Ya, juga ada 2 master di sini, Pak Edward dan Pak Ari. Pak Aris. Ya, Pak Aris. Pak Aris. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ikutan acara waktu rumah kentang mungkin tahu, wah ini rajanya genderuwo. Genderuwo di rumah kentang aja juga Takut ya? takluk ya, apalagi cuma hipnotis lewat. Ya, Ibu nanti kan akan saya titip pertanyaan aja. Iya, boleh. Karena seperti biasa nanti kan begitu acara dimulai saya menghilang. Takut dia kena hipnosis. Takut. Saya takut. Nah nanti titip karena pertanyaan umum. Kenapa orang ini susah, kenapa orang ini gampang dihipnotis. Terus gimana cara menghindari kejahatan hipnotis yang sedang marak. Betul. Ya di jalan tahu-tahu ATM-nya hilang, uangnya hilang, apa. Kalau suami hilang gimana ya? Cari lagi ya. Cari lagi. Oh, cari lagi. Saya minta tolong untuk menghilangkan gitu. Wah Pak, mudah-mudahan Pak Tio nggak dengar. Saya nggak ikutan Pak. Itu paling gampang diatasin tuh. Ngeri. Nah, silakan Bu Ina untuk memperkenalkan narasumber kita malam ini. Ya, selamat malam sahabat inti semuanya. Hari ini ada topik yang sangat menarik buat saya. Kita kenal orang tuh suka rame bilang soal hipnotis gitu kan. Hipnotis, pembantu saya dihipnotis, kata uangnya hilang atau handphonenya hilang. Sebenarnya ini ada kesalahan sedikit ya Pak ya dalam penamaan ya, bukan hipnotis tapi hipnosis, karena hipnotis itu sebenarnya orang yang menghipno ya Pak ya. Nah, ini menarik kita pelajarin karena masih banyak orang berkonotasi bahwa hipnosis itu adalah sesuatu yang negatif. Padahal hipnosis itu kalau kita pelajari lebih dalam itu banyak manfaatnya ya Pak ya. Ya. Kita bisa banyak pakai untuk segala macam, mulai dari kehidupan sehari-hari, bisnis, apapun itu ya, sampai juga untuk healing. Penyembuhan. Iya, healing pun bisa ya, untuk penyembuhan juga bisa ya. Oke, tanpa berlama-lama. Tapi kalau mau ngucap salam sama Pak Edward ya, sampurasun Pak Edward. Oh iya. Rampes. Soalnya walaupun wajahnya kebule-bulean, tapi Sundanya lancar jaya. Jadi saya mau perkenalkan dulu narasumber hari ini yang sangat luar biasa ini, yaitu Pak Edward Henry. Selamat malam Pak Edward. Selamat malam semuanya. Saya kaget waktu diminta sama Beneta, Bu Ina jadi moderator ya untuk acara inti, katanya gitu. Oke, saya bilang pembicaranya siapa? Pak Edward Henry. Terus tampilannya bule. Terus saya bingung, saya harus pakai bahasa Inggris gitu kan ya? Enggak Bu, pakai bahasa Rumania. Oh, makin bingung saya kan. Jadi Pak Edward Henry ini lahir di Rumania, tepatnya di tanggal 23 Oktober. Tahunnya nggak usah sebutin ya Pak. Nggak usah. Nggak usah lah ya. Biar kelihatan itu muda. Biar jadi rahasia kita bersama aja ya Pak ya. Sayangnya Pak Henry sudah menikah. Sayang atau enggak ya? Sudah bercucu. Sih. Oh, udah punya cucu. Ya udah deh, gimana ya. Tinggal di Bandung dan memegang pendidikan yang luar biasa, yaitu Magister Manajemen S2 dari Universitas Pajajaran. Beliau juga mengecap pendidikan di Hubungan Internasional S1 di Universitas Katolik Parahyangan. Wah, ini sama nih sama universitas saya, Pak.
Saya Universitas Katolik Parahyangan. Jadi kita Unika Parahyangan Pride ya Pak. Pak Edward Henry juga mempunyai sertifikasi dari beberapa kegiatan di Hypno, yaitu sebagai Certified Instruction of Indonesia Hypnosis Center, Certified Hypnotherapist Specialist. Ini yang luar biasa yang menarik buat saya adalah Certified Member International Association of Counselor and Therapists, atau disebut juga IACT USA ya Pak ya. Itu luar biasa karena itu benar-benar satu lembaga, satu organisasi yang menaungi para konselor dan terapis ya Pak ya. Dan itu sifatnya cukup mendunia. Saat ini beliau masih aktif di Unpad sebagai Direktur Sarana Prasarana dan Manajemen Aset di Universitas Padjadjaran sejak tahun 2020 sampai sekarang. Beliau juga anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran dari 2020 sampai sekarang, Ketua Perkumpulan Komunitas Hipnosis Indonesia Jawa Barat 2021 sampai sekarang, Wakil Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Jawa Barat 2021 sampai sekarang, Mediator Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia LKPP PMN 2017 sampai sekarang, dan instruktur procurement pemerintah 2010 sampai sekarang ya. Jadi pengalaman beliau ini luar biasa. Kami dari Inti Jabar sangat berterima kasih Pak Edward Henry mau hadir di acara ini ya Bu Beneta ya, di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini, mau hadir di sini ya untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan pengalaman yang beliau sudah dapatkan ya. Sebelumnya nih Pak, saya agak bingung nih. Bapak lahir di Rumania, tapi juga bisa bahasa Sunda. Ya. Kumaha damang, Pak? Saya Pangesto. Saya Pangesto ya. Jadi ngeri kok bisa ada di Indonesia, itu gimana ceritanya gitu loh Pak? Karena kami ini kan satu organisasi yang menaungi orang-orang Indonesia yang ada bau kebangsaan gitu ya. Ini kok Rumania bisa ada di sini, berarti kan Indonesia cukup menarik gitu ya. Ya. Jadi singkatnya saja mungkin ya, orang tua saya dulu ke sini, kemudian waktu itu umur saya sekitar SD lah ya. Jadi sejak SD ini memang saya hidup di Indonesia. Ya. Dan yang paling lama memang hidup di Bandung. Oh. Nah, jadi pernah di Tasikmalaya, itu sebabnya bahasa Sunda saya katanya lumayan bagus, katanya. Ya, tapi saya tidak berani mengklaim bahwa bagus gitu. Ya. Bagus lah Pak dibanding saya. Jadi ya mungkin singkatnya begitu. Memang saya tinggal di sini. Ini casingnya aja yang import sebetulnya. Oh, ya. Tapi lokal konten. Oh, lokal konten. Harus dicek. Harus dicek ya. Bu Beneta bagian sedang aja kalau sudah ngecek-ngecek gitu ya. Pak, ini menarik karena Bapak mengambil banyak sertifikasi itu di hipnosis gitu. Yeah. Itu ceritanya bagaimana? Kenapa Bapak bisa masuk ke bidang ini dan bisa tertarik dengan bidang ini? Ya, sebetulnya diawali dengan ketidakpercayaan bahwa hipnosis itu dulu saya berpikir itu kan cuma di TV, ya. Cuma di film gitu ya. Settingan ya, dan seterusnya ya, Pak, gitu ya. Nah, tapi kemudian sekitar tahun 1995 saya ketemu orang, kita secara tidak sengaja ketemu di satu tempat, kemudian ngobrol ngalor ngidul gitu ya, sana sini. Tiba pada topik hipnosis, dia bilang bahwa hipnosis itu ada, dan saya bilang tidak ada, kita ngotot-ngototan ada dan tidak ada dan tidak ada, sampai akhirnya dia bilang kalau you mau belajar, saya bisa ajarin. Nah, 2 bulan kemudian setelah pembicaraan itu kita ketemu dan saya diajarin, didemonstrasikan dan ternyata bener ada. Gitu. Ya. Nah setelah ada itulah saya kan rada-rada kepo orangnya. Ya. Jadi coba untuk belajar melalui internet gitu ya, karena memang untuk berguru saya tidak tahu harus kemana gitu. Nah, kemudian ya terus berkembang sampai akhirnya 2016 saya menemukan komunitas. Ada perkumpulan komunitas hipnosis Indonesia, PKHI.
dan saya akhirnya jadi ketua di wilayah Jawa Barat. Oh, Gitu. iya. Singkatnya begitu. Ya, menarik Ya, ya, tapi Pak, ya. seru lah, perjalanannya seru. Ya, pasti. Dari pasti. mulai tidak pede, kemudian memaksakan diri, kemudian gagal, malu, ngulang lagi, gagal lagi, malu lagi gitu ya. Tapi akhirnya ya apa ya? Ya asik lah kalau Ya. menurut saya sih. Jatuh bangunnya itu justru memperkaya wawasan Ya, Bapak ya, ya, Pak ya. Ya, Dan meningkatkan jam terbang ya, Pak ya. Karena ya, ya. seseorang ini kan bisa ahli kalau memang dia Betul. punya jam terbang Karena cukup hipnosis banyak. tanpa latihan bohong. Betul. Betul, Nggak Pak. mungkin. Ya. Jadi latihan itu memang suatu keharusan. Iya, iya. Hipnosis semacam nggak cuman ilmu doang, tapi juga seni ya, Pak Seni, ya. seni. Gitu, Ya, ya. karena kan ada manusia itu peribahasa. unik. Iya, betul, Pak. Ya. Tidak ada manusia yang sama. Iya. Sehingga perlakuannya pun ya unik. Iya, betul, betul. Karena kan ada peribahasa, teori itu lebih gampang daripada praktek. Iya, Ya. betul, betul. Nah, malam ini sahabat inti kita juga nggak cuman ada Pak Edward Henry, tapi kita juga ditemani dengan Pak Aris nih. Pak Aris juga ternyata Raja juga Genderuwo. Raja Genderuwo ya. Bosnya Rumah Kentang di Bandung. Rumah Kentang itu cukup terkenal ya. Kalau dulu itu Rumah Kentang terkenal dengan kehororannya. Kalau sekarang Bu Ben gimana? Terkenal dengan enaknya makanan, tapi bikin bengek waktu bayar bill. Nah ini kita patut protes nih sama Pak Aris ya. Kita demo nanti. Nanti kita demo Rumah Kentangnya, makanannya enak, tapi Aduh. bill-nya itu ya. Saya jadi merasa berdosa. Pak Aris juga orang yang senang dengan keilmuan ini ya Pak ya, hipnosis ini. Iya. Gimana nih ceritanya Pak Aris? Kok bisa senang ke hipnosis ini? Apa ketularan Pak Edward gara-gara sering bergaul atau gimana nih? Ya. Terima kasih Bu Ina. Saya itu mulai tertarik dengan hipnotis itu memang awalnya memang mungkin sama dengan Pak Edward ya. Jadi beneran enggak sih itu? Dan apa mungkin saya bisa begitu kan? Karena waktu itu meriah di TV-TV kan, lagi rame-ramenya di TV itu. Nah kemudian saya beli ini buku, saya beli buku murah. Ya. Nah itu saya pelajari berkali-kali, akhirnya nyantol di otak. Ya. Oh prinsipnya kayak gini begitu. Ya. Nah suatu ketika kita nongkrong di warung di Jakarta itu, ngobrolan sampai ke hipnotis itu juga. Nah saya praktekkan prinsipnya hipnotis itu semacam ini, hipnosis itu. Saya nggak yakin itu bisa, cuman saya coba. Iya. Ternyata bisa. Saya sendiri kaget loh, kok bisa? Ternyata saya bisa. Ya. Nah itu yang membuat saya semakin percaya diri, Ya. terlebih ketemu sama beliau ini. Akhirnya saya ikut pendidikan dari Pak Edward ini untuk tingkat advance, mungkin saya ralat ya. Ya. Saya belum master, tapi sudah memberanikan diri banyak pasien. Nah saya banyak sekali dibimbing oleh beliau ini. Ibarat orang jago kungfu, saya diperhalus supaya kungfu saya itu tidak kasar gitu sama beliau ini. Ceritanya gitu sih. Oke. Iya. Kalau latar belakang saya SH, sarjana hukum, nggak ada kaitannya dengan makanan sama hipnotis. Jadi ini Saya tuh curiga ya, kenapa Genderuwo di Rumah Kentang itu pada nunduk, jangan-jangan dihipnotis. tidur. Hipnonya suruh tidur gitu ya. Jangan-jangan kita juga berani bayar mahal karena dihipnotis. Setuju. Kan kita kalau datang ke rumah Kalau Kentang itu suka saya setuju. diajak ngobrol sama Pak Aris tuh kan. Nah, Diajak ngobrol ya. Hipnonya karena makanannya enak dan diajak ngobrol, jadi terhipno dengan Rumah Kentang. ya. Menarik nih, ada satu yang kalimat yang disampaikan Pak Aris cukup menarik adalah ketika Pak Aris bilang bahwa saya tuh baca terus-menerus ulang-ulang terus sampai ternyata bisa. Jangan-jangan ini sebenarnya salah satu cara ya Pak ya, untuk bisa masuk ke. Nah ini saya bahas nanti aja deh karena itu Pak Edward yang bisa lebih expert menjelaskan ya Pak ya. Tanpa berlama-lama mungkin ya Bu Ben kita langsung masuk ke materi ya boleh, Pak Edward ya. Sahabat inti sekalian, kita akan mulai materi presentasi dari Pak Edward. Beliau akan menjelaskan apa dan bagaimana sih hipnosis itu.
Terus siapa aja yang bisa dihipnosis ya? Dan bagaimana kok bisa ada orang yang mudah dihipno dan ada yang sulit dihipno? Itu semua nanti akan dijelaskan. Dan yang menarik adalah Pak Edward tidak hanya akan bicara soal teorinya aja, tapi kita akan diberi praktek-praktek. Jadi sahabat inti sekalian di rumah, tolong persiapkan diri juga. Mungkin nanti kita akan diajak praktek bersama ya Pak ya, untuk merasakan bagaimana hipnosis itu. Oke Pak, saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Edward. Oke, terima kasih. Langsung aja ya. Oke, next saja Mas. Next. Oke, kejauhan, mundur. Oke. Oke, teman-teman semua, kita rileks saja ya. Ini bukan mau ujian gitu ya. Jadi ini adalah sedikit review tentang hipnosis itu apa sih sebetulnya. Kenapa kita di Indonesia ini lebih banyak menggunakan istilah hipnotis sebetulnya, bukan hipnosis. Itu hanya karena kebiasaan saja. Jadi ilmunya itu namanya hipnosis, sedangkan orang yang melakukannya itu adalah hipnotis. Seperti halnya dentis, dokter gigi gitu ya, maka hipnotis pun sama. Jadi hipnotis ini adalah aktornya, pelakunya, dan hipnosis adalah ilmunya. Oke, kalau kita bicara definisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya tidak akan panjang-panjang di definisi karena ini bisa bikin ngantuk juga gitu ya. Tapi prinsipnya adalah suatu keadaan seperti tidur, ya. Jadi garis bawahnya adalah seperti tidur. Jadi hipnosis itu bukan tidur. Kalau tidur nggak bisa diajak ngobrol, kalau tidur nggak bisa disugesti. Kalau tidur itu tidak akan bereaksi dan tidak akan merespon, ya. Nah, jadi singkatnya adalah seperti tidur, ya. Orang ditidurkan seperti tidur, padahal dia tidak tidur. Namun mengabaikan faktor-faktor lingkungan yang ada di sekeliling dia. Suara-suara dia tidak peduli, bukan tidak terdengar, tapi dia tidak peduli. Kemudian apapun yang terjadi di sekitar dia tidak peduli. Dia hanya mendengar hipnotisnya, ya. Oke, next aja Mas. Ya. Jadi kalau tadi setengah tidur artinya ngantuk pun sebenarnya bisa ya Pak? Tidak dalam arti yang sesungguhnya ngantuk, ya. Tapi biasanya matanya merem. Biasanya, iya. Ya. Nah, merem itu kan kalau kita capek pun kita merem. Ya. Tapi bukan tidur. Ya. 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 Nah, lebih tepat mungkin Mbak istilahnya adalah dalam keadaan rileks. Oh iya. Ya, rileks. Rileks yang dalam. Ya. Nah, di layar bisa dilihat bahwa sebetulnya pikiran kita, otak kita ini isinya adalah seperti yang ada di gambar. Ya. Jadi di bagian atas itu adalah pikiran sadar kita. Ya, jadi kalau di tulisan nomor 3 dia. Ya. Kita menggunakan pikiran sadar kita itu hanya 12% dari total kemampuan kita. Ya. Ini kata siapa? Ini kata riset. Banyak riset yang sudah dilakukan, saya tidak perlu ulas riset di sini gitu ya. Tapi yang jelas kita pikiran sadar kita yang kita pergunakan itu adalah 12% saja. Ini saya lagi bicara, Mbak Ina lagi dengerin saya, Mas Aris juga lagi dengerin, itu kita sadarin pikiran sadar kita. Ya. Dalam bekerja, belajar, semuanya kita menggunakan cukup yang 12 saja, 12%. Nah, bagian terbesar dari kemampuan kita itu ada di seperti gunung es, ada di bawah air. Itu besarnya kurang lebih 88%. Itulah yang disebut pikiran bawah sadar. Jangan bilang alam bawah sadar ya. Kalau alam bawah sadar di rumah kentang adanya. Ya. Jadi itu binaan Pak Aris ya, Pak? Binaan Pak Aris ya. Jadi bukan alam bawah sadar, tapi pikiran bawah sadar, ya. Nah, pikiran bawah sadar kita ini porsinya besar sekali. Nah, sayangnya tidak banyak orang yang bisa menggali. Tidak banyak orang yang bisa memanfaatkan itu. Ya.
Padahal itu cukup besar ya Pak ya. Tuhan memberikan modal yang sama. Semua orang dikasih modal yang sama. Perbedaannya adalah ada orang yang puas dengan 12%. Ya. Ya. Ada orang yang menggali sisanya. Ya. Nah, kalau dilihat di layar itu ada garis-garis merah gitu ya, garis-garis putus merah. Itu adalah semacam tabir. Jadi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada tabir, ada selaput di situ. Ya, ada selaput yang biasa disebut dengan critical area. Dalam bahasa Indonesia disederhanakan menjadi filter mental. Nah, tugas dia adalah melindungi mental kita. Ya, tugasnya adalah melindungi mental kita. Jadi pada saat informasi itu masuk, ya, maka yang bekerja paling duluan itu adalah critical area. Misalnya, saya bilang ke Mbak Ina, Tuhan itu sebetulnya ada 100, Mbak. Apa yang dirasakan Mbak Ina? Secara sadar saya bisa terima gitu kan ya Pak. Ya. Gitu. Tapi untuk bawah sadar, ya, saya nggak minimal bisa. Mbak Ina berkerut dulu. Iya betul Pak. 100. Iya. Kayaknya enggak deh. Kenapa? Karena diajarkan dari kecil tidak seperti itu. Iya, iya. Tidak diajarkan 100. Ya, Tuhan itu ya tidak 100. Gitu. Iya, iya. Nah, itulah pada saat kita berkerut, pada saat kita berpikir begini, nah itu filter mental kita sedang bekerja. Nah, kemudian saya lanjut dulu ya. Nanti saya terangkan apa yang terjadi pada filter mental ini. Nah, tadi pikiran sadar sudah, pikiran bawah sadar sudah, ada pikiran tidak sadar. Ya. Pikiran tidak sadar itu adalah kita narik nafas. Ya, narik nafas. Kemudian kita makan, dicerna. Itu tidak bisa kita kendalikan. Tidak pernah ada orang berhasil membunuh dirinya sendiri nahan nafas. Iya. Tidak pernah ada yang berhasil. Iya, iya. Ya. Karena itu bukan faktor yang bisa kita kendalikan. Yang bisa mengendalikan itu hanya Tuhan. Ya. Nah, itu adalah pikiran tidak sadar. Pada saat kita diserang orang, ada yang lempar kita otomatis. Ya, itu pikiran tidak sadar. Jadi gerak refleks itu ada di pikiran tidak sadar. Pikiran tidak sadar. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Iya. Melatih bisa, tapi mengendalikan itu tidak bisa. Oke. Ya, itu berhubungan dengan mekanisme pertahanan diri juga ya yang tiba-tiba refleks. Karena fungsinya dia adalah mempertahankan keberlangsungan hidup kita. Jadi modal yang diberikan oleh Tuhan itu sangat lengkap. Ya, bahwa kita dikasih senjata untuk melindungi diri, kita dikasih akal untuk berpikir, ya, kita dikasih pikiran bawah sadar sebagai bank data, hard disk. Ya. Nah, yang keempat itu di layar ada critical area, tadi saya sudah terangkan. Nah, critical area ini adalah jembatan atau tabir lah ya, lebih tepat. Tabir yang menghubungkan bagian atas yang nongol di air itu dengan bagian bawah. Nah, proses hipnosis menonaktifkan critical area itu. Jadi selaputnya nggak ada, jadi bisa. Bukan nggak ada, dibuka dulu. Ya, dibuka ya. Sehingga orang yang terhipnosis tidak punya kesempatan berpikir. Si hipnotisnya masuk langsung ke bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Ya, tentu dengan tujuan tertentu. Yang kita bahas di sini yang baik-baik lah ya. Nah, nanti jadi, yang jelek-jeleknya ntar aja ya. Iya, ntar aja. Ada bagiannya tertentu. Nah, jadi itu. Next, Mas. Tolong di next ya slide-nya ya. Oke. Nah, ini rinciannya kurang lebih. Ya. Jadi ada pikiran tidak sadar, tadi sudah dibilang, fungsi perlindungan tubuh, refleks, imunitas tubuh. Imunitas tubuh itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita stimulasi pakai obat, pakai apa. Tapi tidak untuk mengendalikan. Pernapasan, denyut jantung, aliran darah, respon otot halus. Otot halus itu ada di bagian usus. Ya. Kemudian fungsi utamanya adalah bertahan hidup.
Ya, fungsi utamanya adalah untuk pertahanan. Hmm. Kemudian terhubung dengan otomatis gitu ya, Ya, ke ya. sistem saraf otonom. Ya. Bekerja tanpa perintah sistem saraf pusat. Jadi dia punya kayak semacam server sendiri. Ya, jadi suka tidak suka dia tetap bekerja Ya, ya. kita Pak? tidur nyenyak, napas kita jalan terus, Ya, metabolisme kita jalan terus, ya. aliran darah kita juga jalan terus, Ya. kitanya tidur. Ya. Hmm. Nah, jadi ini pikiran tidak sadar ini sekali lagi tidak bisa kita kendalikan. Ya. Tapi bisa kita kenali. Oh. Ya. Ya. Kan terasa, denyut jantung, pegang, terasa kan? Ya, betul. Pak. Kendalikan, lambat dong, nggak bisa. Ya. Cepet dong, nggak bisa. Gitu. Ya. Oke, next Mas. Nah, untuk pikiran sadar, ciri khasnya adalah dia analitik. Jadi kritis, pikiran sadar itu kritis. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kok begini? Kok begitu? Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan kepo yang seperti itu adalah pikiran sadar. Jadi orang-orang kepo itu sebenarnya mainannya di pikiran sadar terus ya Pak ya? Iya, sadar. Ya. Pak Aris ketawa nih, jangan-jangan Pak Aris kepo. Kepo ya, golongan kepo nih. Bagian dari peradaban kita. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sifatnya adalah dia menyimpan memori tapi jangka pendek. Jadi kalau Mbak Ina ini saya tanya, misalnya, Mbak Ina cara berdoa sebelum tidur, ingat? Ingat. Dulu diajarin kapan, Mbak? Lupa Pak saya. Masih kecil? Masih kecil Nah, ya. yang ngajarin ibu? Ya. Oke. Puluhan tahun kemudian masih ingat kan? Ya, masih. Oke. Mbak Ina sekolah kan? Sekolah. Pernah SMA kan? Pernah. Rumus asam sulfat apa, Mbak? Enggak ingat. Nah, kenapa, Mbak? Tadi doanya kok inget? Mungkin nggak penting buat saya ya Pak? Bukan. Oh bukan ya Pak? Pada saat ibunya Bu Ina ini mengajarkan, umumnya malam. Bu Inanya, Mbak Ina aja ya saya panggil. Mbak Inanya sudah rileks. Sudah tenang. Nah, rileks dan tenang itu kita sudah mulai masuk ke pikiran bawah sadar. Oh iya, bener Pak. Lagi belajar soal asam sulfat itu kan kita lagi. Nah, sementara asam sulfat itu di sekolah. Iya. Sadar sepenuhnya. Lagi ribet gitu lagi ya. Tegang, gurunya galak. Iya. Maka dia tersimpan di memori pikiran jangka sadar, pendek. memori jangka pendek. Jadi gampang lupa ya. Tamat SMA, rumus itu selesai semuanya. Nggak ada yang ingat. Iya. Kalau orang yang saya taksir bisa ingat, berarti itu ada di pikiran bawah sadar ya. Karena saya banyak rileks. Pak Aris ketawa loh. Iya. Karena memikirkan si dia tadi itu menjelang tidur. Menjelang tidur, termimpi-mimpi gitu. Teringat gitu ya Pak ya. Lagi asik, santai sama dia ya. Kalau sama guru kan tegang terus bawaannya ya. Nah, kemudian dia bersifat aktif. Artinya sibuk. Otak sadar itu sibuk. Ya. Kemudian fleksibel terhadap tuntutan, negotiable. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya, misalnya gini sekarang, Mbak Ina boleh dong duduknya di sebelah sana, pasti mau Mbak Ina. Nanti pindah lagi sini, mau juga. Fleksibel, tergantung tuntutan. Nanti kita lihat yang bawah sadar. Ya. Kemudian menginginkan perubahan. Kita dalam hidup ini kan pengen berubah kan? Ya. Lebih baik, gitu kan? Benar. Fulus, ya, gitu kan? Fulus. Ya. Nah. Manikam. Nah, itu pikiran sadar. Karena pikiran bawah sadar tidak begitu. Ya. Kemudian sering berkonflik dengan bawah sadar. Jadi kalau saya misalnya ilustrasikan, ini pikiran sadar, ini pikiran bawah sadar, ya kita kan sering bilang ke diri sendiri, coba kemarin nggak gitu. Pasti nggak gagal. Di sini bunyi. Tapi kan sering nggak Mbak Ina ngalamin dialog antar diri sendiri? Iya. Betul Pak. Betul. Nah, jadi berantem terus. Ini dan ini tuh berantem. Itu kenapa ya bisa terjadi? Sepanjang masa. Itu bisa terjadi karena? Terjadi karena tadi coba lihat paling atas bahwa yang pikiran sadar dia analitik. Analisis dia. Ya. Sementara bawah sadar dia itu enggan berubah.
Nggak Karena dia mau. udah tersimpan dalam. Iya, udah permanen. Iya. Ya, itu sebabnya. Berantem terus Itu yang permanen itu bisa dirubah nggak sih, Pak? nanti. Nanti ya. Oke. Oke. Ya. Oke, menarik. Oke, kita lanjut. Next, Mas. Takut Pak Aris, bawah sadar saya naksir siapa, analisis naksir siapa gitu kan, Pak Aris. Oke, sekarang pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini memorinya sifatnya jangka panjang. Tadi contohnya, doa sebelum tidur diajarkan di waktu kecil sampai di Tua. usia ini pun nggak lupa. Iya. Ya. Iya, Pak. Mbak Ina dulu misalnya sore-sore sama ibunya selalu dibilang, Ina mandi. Kalau enggak cubit. Iya. Ya kan? Bertahun-tahun seperti itu. Sekarang sudah dewasa, sore-sore nyari anduk sendiri kan? Iya. Nggak ada yang nyubit kan? Iya. Kenapa? Nggak berani suami saya nyubit saya, Pak. Iya. Kenapa? Nggak, karena udah kebiasaan ya, Pak. Udah Nah, itu jawabannya. jangka panjang terus Itu menerus jawabannya. ya, Pak ya. Ya. Jadi data mengenai mandi sore itu sudah tersimpan di bawah sadar. Begitu Ya. sore nyari anduk. Iya. Kalau nggak mandi rasanya Ada yang nggak enak gitu, Ada ada yang yang salah. kurang ya. Ya. Jadi memori jangka panjang. Kemudian emosi dan keyakinan tersimpan di bawah sadar. Banyak kejadian orangnya baik, tidak pernah marah, pendiam, sekali marah meledak kayak bom. Ya. Nah, itu emosi itu ada di bawah sadar. Itu makanya emosi itu juga yang mempengaruhi bisa kita ingat lama ya ketika kita punya teman masa kecil yang baik luar biasa, Betul. walaupun sudah lama nggak ketemu, Betul. tapi emosinya masih ada, Ya. masih bonding, masih terikat dengan Betul. itu teringat terus ya Pak. Jadi ya? saya mungkin koreksi sedikit aja. Ya. Manusia itu tidak mengenang orang, Iya, tapi emosinya yang dikenal. momen yang kita kenal. Moments, ya. Jadi momennya dulu terbayang, Ya. setelah itu hadir. Oh, itu dulu sama temen itu tuh. Ya. Jadi yang berkesan itu momennya, bukan orangnya. Iya, iya betul Pak. Momen. Iya betul. Ya. Betul. Dulu bandel bareng di sekolah gitu Iya, ya, mabal-mabal gitu ya. Nah, Saya anak manis loh Pak, nggak pernah mabal. Pak. mabalnya ini yang momen mabalnya ini yang diingat. Ya, ya. Nanti baru terbayang. Oh, si A, si B, si C ada di situ ternyata. Ya. Jadi kita ini memiliki sifat romantisme, mengingat yang lalu-lalu dan itu tersimpan di bawah sadar. Oke, Ya. ya. Kemudian perlindungan otomatis juga sama. Pada saat kita dikasih tahu suatu berita baru, message baru yang bertentangan dengan apa yang diajarkan ke kita, maka bawah sadar itu mengolah data. Enggak, bukan gitu. Ya, Ya. ya, ya, ya. Makanya banyak anak yang dinasehati susah. Karena dia punya keyakinan, enggak kok enggak gitu. Sudah ada data yang dia simpan di bawah sadar Betul. dia, maka dia menolak Betul. sesuatu yang berbeda dengan Iya. bawah sadar dia. Disamakan kan? Beda, Iya. enggak mau. Ya. Iya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah dia bersifat pasif. Kalau tadi yang pikiran sadar itu kan dia aktif. Iya. Terus saja mikir. Iya, gitu. iya. Ya. Yang bawah sadar ini pasif. Cenderung apa? Nggak mau move on. Nggak mau berubah gitu. Kalau ya, sudah diyakini begitu, maunya begitu. Itu udah kenyamanan dia. Ya. Berikutnya lagi tidak ada inisiatif. Jadi bawah sadar kita tuh tidak kreatif. Oh. Bahkan kalau orang dihipnosis, diajak bercanda, nggak Ya. akan ketawa. Oh. Garing. Iya, 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 Ya. iya, iya. Karena sifat pikiran bawah sadar itu yang tidak Iya. ada inisiatif. Tidak ada inisiatif. Hmm. Kemudian cenderung malas berubah, sama lah kurang lebih pengertiannya ya. Mm-mm. Dan terakhir adalah fungsi perlindungan mental. Tadi dengan menyamakan data, beda, reject. Mm-mm. Sama, ayo. Mm. Ya. Makanya kenapa orang itu lebih suka dengan, maaf ya, yang sewarna, Ya, 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 yang lahirnya di kota yang sama. ya, ya. ya, ya. Ada kesamaan pokoknya. Iya, itu yang Ya. tersimpan udah Itu yang tersimpan. di data banknya dia. Orang ngomong di data- Sunda ketemu orang ngomong Sunda lagi di daerah yang jauh sana, Iya, akrab. heeh, Ya, heeh. kenapa? Ada kesamaan. Iya, beli barang sama-sama orang Jawa lebih murah Nah. gitu ya. Ke rumah kentang kalau saya orang Solo lebih murah nih kayaknya, Pak. Tetap mahal kalau itu. Tidak tersimpan di pikiran bawah sadar. Tidak.
Oke, next Mas. Next, ya, oke. Nah, ini adalah penjelasan tentang critical area. Jadi garis-garis merah yang tadi itu adalah menyaring informasi baru, mencocokkan dengan pikiran bawah sadar, ya. Dia kontak datanya benar nggak, sama nggak, ya. Kemudian berfungsi mengkritisi informasi yang tidak sesuai. Tadi saya bilang Tuhan tuh 100 kok. Nah, pikirannya Mbak Ina ini langsung akan berpikir, bentar. Kayaknya nggak ada deh yang pernah ngajarin Tuhan tuh 100. Ya. Nggak gitu, ya. Nah, itu filter mental lagi bekerja, ya. Dan sekali lagi dia juga sama punya fungsi perlindungan mental. Next, Mas. Nah, tadi saya bilang hipnosis adalah membuka, bukan menghilangkan ya, membuka tabir gorden dari filter mental. Buka. Cara membukanya itu ada 10. Kita coba yang pertama dulu, pengulangan. Doa itu pengulangan nggak, Mbak? Iya, pengulangan. Setiap malam itu terus. Iya. Ya. Iya. Pada saat kita berdoa, kita berpikir nggak? Enggak. Enggak. Spontan. Filter mental kita non-aktif. Ya. Ya. Itu makanya ketika kita ingin belajar atau ahli sesuatu supaya otomatis bisa terjadi, itu disimpan di bawah sadar dengan pengulangan. Pengulangan. Ya Pak ya. Tadi contohnya Pak Aris tadi ketika baca terus menerus pengulangan, akhirnya dari sadar dia membuka critical area-nya itu masuk ke bawah sadar jadi ahli gitu ya Pak ya. Betul. Yang paling mudah adalah sebetulnya begini. Orang tua, ibu dan bapak itu setiap saat cerewet sama anaknya. Ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Itu terus bertahun-tahun hal yang sama. Sampai si anaknya bilang, apaan sih udah apal gitu. Ya. Kok ngomongnya sama terus. Ya. Nah, orang tua itu sedang menjalankan fungsinya. Iya. Membuka critical area. Betul. Itu makanya orang tua perlu berhati-hati ketika memberitahu anaknya ya Pak Betul. ya. Jadi ketika kita sering jangan asal ngomong. Iya, sering menjudgment anaknya, kamu mah bodoh, kamu maka bodoh, yang terjadi beneran. dia merasa bahwa dia bodoh ya Dan Pak. bakal bodoh. Iya, karena udah masuk ke bawah sadarnya ya Pak. Menarik. Oke, yang kedua adalah keyakinan. Keyakinan ini bisa agama atau keyakinan lain. Ya. Kalau kita beragama, kita pakai mikir nggak kebanyakan? Enggak. Udah, begitu aja. Iya. Kenapa? Karena kita yakin. Sangat yakin. Begitu, udah nggak perlu penjelasan. Ya, maka critical area kita tidak berfungsi. Artinya fanatisme juga ada di sini, sini. ya Pak? Jadi ketika kita fanatisme itu susah dirubah itu karena dia sudah masuk di pikiran bawah sadar yang sudah melalui critical area ini ya. Maka ketika untuk berubah tabirnya harus di. Dan salah satu metode untuk cuci otak ya di sini. Iya. Ya. Di sini brainwash tuh di sini. Iya. Memberi suatu keyakinan berulang. Iya. Sampai akhirnya menjadi suatu keyakinan. Kalau sudah keyakinan udah nggak pakai mikir. Iya, iya. Temboknya ditabrak. Iya, betul Pak. Iya, iya. Nah, cinta tuh ada di sini juga. Makanya cinta itu buta. Kalau udah jatuh, yakin banget gitu ya. Udah jatuh cinta, udah nggak ada rasio lagi. Iya. Udah nggak ada filter mental. Iya. Ditanya kenapa suka, pokoknya suka. Karena ada emosi juga yang tadi Bapak bilang ya, di pikiran bawah sadar ada emosi itu ya. Oh, ya. Orang yang dipercaya ini orang tua biasanya. Ya, figur otoriti lah ya, Authority. Jadi kalau misalnya orang tua, ibu kita terutama bilang, kalau orang Jawa misalnya nggak boleh berdiri di pintu, ya nanti jodohnya susah. Ya. Nah, dari kecil denger itu, udah gede tahu, kayaknya kok nggak logis ya. Tapi nggak berani tetap. Iya, betul. Tetap nggak berani. Betul Pak. Takut. Iya, walaupun secara pikiran karena yang ngomong, sadar, yang ngomong ibu kita. Iya, figur otoriti. Iya. Ya. Kemudian larut dalam perasaan sendiri, melamun yang dalam gitu ya, lamun jatuh cinta sama siapalah gitu ya. Nah itu juga filter mental kita enggak ada. Oh. Makanya kita orang-orang tua dulu bilang jangan ngelamun kemasukan setan. Iya. Ya. Iya. Karena nggak ada filternya. Iya. Sebenarnya yang dimaksud setan itu
artinya pikiran apapun yang dimasukin dari Betul, luar ya. betul. Kalau istilah kerennya introjection dari orang Betul, gitu, ada sesuatu yang orang betul. sampaikan itu gampang masuk ketika kita Pasti ngelamun ya. Gitu. Ya, Pak. Kemudian bingung dan kaget. Nah, ini menjawab sebetulnya tadi pertanyaan dari Mbak Bernadette. Beneta ya. Beneta. Orang itu bisa dihipnosis nggak sih, gitu ya? Kok banyak yang kena orang jahat dan sebagainya. Hampir 100% kejadian orang dihipnosis di jalanan pada orang yang bingung. Ya. Hanya itu. Dan kaget. Tapi kebanyakan bingung. Bingung. Orang dari kampung datang ke Jakarta, turun di Kampung Rambutan, nggak tahu jalan, lihat kiri, lihat kanan, mau naik mobil apa, Ya. mau nanya-nanya siapa, Ya. mulai ada rasa takut, Ya. bingung. Nah, dideketin sama orang, yuk ikut saya, ikut. Karena dia bingung. Nah, pada saat bingung, filter mentalnya tidak aktif. Maka salah satu metode menghipnosis orang dengan teknik membingungkan. Oh, jadi kalau kita ketemu dalam satu situasi yang membuat kita dibikin bingung itu kita perlu berhati-hati ya, Pak. Jangan-jangan nih kita lagi mau dimanfaatin untuk dimasuki si bawah sadaran kita ya. Jadi kalau ada kejadian yang tidak normal, kita rasakan, orang tuh datang nggak kenal enggak, so akrab dan sebagainya. Kalau saya sih ini hanya berdasarkan pengalaman saja ya. Yang paling penting satu, tenang. Ya. Karena kalau tidak tenang susah juga. Ya. Terus kemudian berhitung aja dalam hati. 1, 2, 3 saya tetap normal. Nggak bisa kena pasti. Nggak bisa kena. Ya. Itu sebenarnya teknik kalau sekarang kan lagi musim teknik satu istilah aware gitu ya. Jadi teknik 1 2 3 itu supaya memastikan kita tetap aware, tetap sadar dengan lingkungan kita semua supaya nggak masuk kebingungan ini ya, Pak ya. Jadi filter mentalnya bekerja lagi. Iya. Pada saat bingung kan kebuka. Iya. Begitu kita tadi dengan metode berhitung 1 2 3, saya sadar saya normal, dalam hati aja, dia nutup lagi. Bikin benteng lagi. Ya. Ini termasuk ketika anak-anak terlalu asik dengan gadgetnya, terus tiba-tiba ditepuk sama seseorang, terus dia gampang dihipnosis. Mungkin ini juga ya, Pak ya. Ada kagetnya itu ya, Pak. Langsung dimasukin. Itu tekniknya sangat cepat ya, Pak. Ketika ya harus terbiasa. Ya. Jadi jam terbangnya memang harus bagus. Ya. Oke, kemudian yang nomor 6, terpesona. Terpesona ini yang gampang lah. Sekarang ini kan demam K-pop di mana-mana. Ya. ABG itu kalau nonton K-pop itu sambil nangis, jerit-jerit nggak karuan gitu ya. Histeris betul, Pak. gitu. Dia udah nggak ada filter mental itu. Saking terpesonanya. Ya. Itu yang disebut fenomena orang yang ngefans sampai bersedia melakukan apa aja ya, Pak ya. Itu ternyata ada di sini ya. Dalam kondisi terpesona itu sebetulnya orang itu sedang terhipnosis. Ya, karena jadi hati-hati harus kalau terpesona sama seseorang. Paris, hati-hati jangan terpesona sama saya. Nanti terhipno loh Pak saya. Saya langsung hitung 1 2 3 saya tetap sadar. Oke, kemudian berikutnya mengigau. Nah, mengigau ini kondisi hipnosis juga. Jadi kalau kita punya anak, punya suami atau punya istri yang sering mengigau, maka sebetulnya itu momen golden time lah gitu ya. Kalau kita mau masukkan message tertentu ke anak terutama, supaya dia rajin belajar dan sebagainya pada saat dia ngigau. Ya, tapi kan sengaja nunggu dia ngigo susah juga. Kita harus bangun semalaman. Iya. Ya. Saya pengen nunggu suami saya ngigo sih, Pak. Uang bulanan tambah gitu kan. Hipnonya gitu ya, Pak. Ya, itu mimpi. Itu mimpi. Ya. Pak, saya jadi keingetan nih, mengigau menunggu anak mengigau kita bisa masukin, termasuk ketika kita menemani anak mau tidur. Ya. Kan ada tuh katanya teknik supaya anak bisa berubah setiap malam ketika tidur kita anak ini udah mulai setengah-setengah ngantuk, kita masukin sesuatu gitu ya Pak ya? Itu sleep hypnosis. Hypnosleep. Jadi itu bahasannya ada tersendiri namanya hypnosleep. Ada pelatihannya, ya ada pelatihannya.
bagaimana cara kita mereprogram anak-anak kita. Ya. 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 Ya ini kalau di sini terlalu panjang. Ya, nanti. ya. 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 Berikutnya nomor 8 itu relaksasi pikiran, zikir bagi yang muslim gitu ya, kemudian meditasi atau berdoa yang dalam gitu ya. Mungkin Mbak Ina pernah berdoa sambil nangis, pasti Ya. pernah ngalami gitu ya. Iya, Pak. Nah, pada saat kita berdoa sambil nangis ini kita sedang terhipnosis itu. Filter mental kita tidak aktif. Nggak pakai mikir lagi, ingatnya Iya. cuma Tuhan. Ya. Ya kan? Ya. Nah, yang terakhir adalah visualisasi atau imajinasi. Ini biasanya kalau kita yang gampang aja lah Mbak ya. Kita jalan-jalan di kota Bandung, banyak billboard kan? Ya. Iklan, Ya. rokok gitu ya. Saya nggak sebutin mereknya lah, nggak boleh mungkin ya. Ada merek A gitu ya. Di persimpangan ini merek A, persimpangan ini merek A, persimpangan ini merek A. Itu kan menggiring orang. Iya. Visualisasi yang dengan pengulangan nomor Betul. 1 itu ya Pak ya. Nah, jadi kalau itu setiap hari begitu, maka pada saat melihat itu sudah critical area-nya tidak bekerja lagi. Next-nya bisa dia jadi perokok, ya, atau dia tidak jadi perokok, tapi mentoleransi orang yang merokok. Oh, ya, Ya. ya Pak. Tidak harus selalu jadi perokok, tapi mentoleransi orang yang merokok. Ya, kan ada orang yang anti juga dengan merokok. Ada orang yang merokok sebelahnya marah-marah, merasa terganggu, bau, asap, pedih. Ya. Nah, dengan visualisasi ini itu bisa bergeser. Jadi paling apaan sih ngerokok, tapi ya sudah. Iya. Ya. Nah, yang terakhir yang nomor 10 ini untuk menonaktifkan critical area filter mental tadi secara formal. Ya. Kalau yang nomor 9 nomor ke atas itu tidak formal. Iya, bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Setiap hari. Iya. Ya. Tapi yang nomor 10 ini formal. Maka critical areanya atau filter mentalnya bisa dinonaktifkan dengan teknik tertentu hipnosis. Ya, ada caranya. Saya nggak bisa ajarin di sini semua lah, nggak mungkin ya. Oke, next Mas. Nah, ini sering banyak pertanyaan. Apakah hipnosis itu supranatural? Saya langsung jawab, tidak. Nggak ada kaitannya dengan supranatural. Sama sekali nggak ada. Ya. Kalau ada yang disebut dengan gendam itu gimana Pak? Beda. Oh beda ya? Beda. Perbedaannya boleh tahu Kak di mana? Perbedaannya sebenarnya gini, tekniknya relatif mirip. Iya. Tekniknya. Konon saya tidak belajar gendam. Ya. Konon mereka menggunakan entitas tertentu. Ya, untuk melaksanakan eksekusinya. Ya. Sementara hipnosis ini murni hanya kita bicara permainan gelombang otak. Oh. Ya. Iya. Nah, kalau penjelasan lebih lanjut kan otak itu ada gelombang beta, alfa, theta, delta. Iya. Alfa itu beta itu sadar. Alfa itu relax, udah mulai nggak sadar, bukan nggak sadar pingsan ya. Iya. Kemudian theta itu kondisi hipnosis. Iya. Delta itu tidur ngorok. Tidur nggak inget apa-apa. Artinya Ya. pikiran bawah sadar itu banyaknya di alfa dan Theta. Ya? Ya. Nah, tugas kita seorang hipnotis adalah menurunkan gelombang otak yang tadinya beta, Iya. turunkan ke theta, atau tadinya alfa ke theta, atau beta cukup ke alfa aja, tergantung Iya. kasusnya. Ya. Ya. Dan tergantung peruntukannya. Tergantung ya, Pak? peruntukannya, tidak harus selalu theta. Iya. Oke, lanjut. Apakah hipnosis memiliki efek samping? Tidak ada efek samping apa-apa. Mau sehari 10 kali dihipnosis ya tidak apa-apa. Bosan aja mungkin ya. Ya. Kalau Mungkin efek sampingnya jadi ada perubahan gitu Pak? ya, Karena makanya gini, ini kan pengertiannya adalah yang di layar negatif. negatif. Negatifnya tidak ada. Ya. Kecuali sesuatu yang dimasukin itu yang negatif ya Pak? Ya, tapi jahat banget kalau begitu. Iya. Ya, nggak boleh. Itu Pak rumah kentang suka ngasih hipnosis. Heeh. Makan yang enak, Dalam makan bentuk yang bir. banyak Dalam gitu bentuk kan. bir. Kasihnya terus menu-menu yang enak. Itu kan hipnosis ya Pak. Efek samping saya jadi jajan terus ke sana Pak. Oke, lanjut. Mas, next. Nah, siapa yang bisa dihipnosis? Semua orang. Syaratnya adalah bahasanya mengerti.
Misalnya Mbak Ina ini ngomongnya bahasa Jawa tok, nggak bisa ngomong yang lain. Terus saya hipnosis pakai bahasa Sunda, ya nggak jalan, Mbak. Harus dengan bahasa yang sama. Bahasa yang dipahami sama Yang si dipahami. orang yang dihipnosis Iya. ya Pak ya. Oke. Terus, nah nyambung kalau diajak bicara, alias tidak gila. Orang gila nggak bisa dihipnosis. Ya, jadi orang gila tuh nggak bisa dihipnosis. Atau orang mabok. Mabok nggak bisa dihipnosis. Itu karena mungkin karena apa tuh Pak? Karena pikiran bawah sadarnya kacau, jadi kita nggak bisa membuka. Karena dia pindah-pindah terus. Iya, jadi nggak bisa kita buka. Kadang gitu. sadar, kadang bawah sadar, naik lagi, nggak konstan dia. Kadang nyambung, kadang enggak. Iya. Jadi kita susah untuk menggiring dia dari gelombang otaknya yang saat ini untuk masuk ke alfa dan tetanya itu ya Pak. Dan pasti orang mabok tidak fokus. Iya. Ya. Sulit dia untuk fokus. Artinya orang yang bisa dihipnosis juga harus orang yang fokus ya Pak? Iya. Lanjut. Ya. Nah, ini juga penting. Jadi sebetulnya keberhasilan hipnosis itu juga sangat ditentukan ke orang yang dihipnosis. Kalau dia belum apa-apa, nggak mau, takut saya, ya, nggak mau, ya tidak akan mulus. Karena ini kan bermitra. Iya. Kalau yang hipnosis di jalanan buat nipu orang, buat ngerampok orang, itu kan konteksnya tidak baik. Iya. Ya. Dia memanfaatkan yang tadi kaget itu ya yang Pak. kita bicarakan di sini yang baiknya. Iya. Maka kalau baik harus ada kesediaan dari Mbak Ina. Yuk Mbak Ina, kita lakukan proses hipnosis, Mbak Inanya ikhlas. Ya, lanjut. Nah, yang terakhir adalah punya kecerdasan yang cukup. Ya mohon maaf, orang dengan yang retard, yang terbelakang gitu ya. Terbelakang, idiot gitu ya. Itu enggak bisa dihipnosis. Oh. Karena dia tidak akan mengerti instruksinya. Oh. Nanti disuruh tutup mata, buka mata malah. Ya, disuruh dia melari-lari. Jadi tidak bisa memahami bahasa yang Nggak bisa. Iniin ya Pak. Karena ya. kecerdasannya yang kurang. Instruksi ya Pak. Next. Pak, maaf sebelum ke situ, artinya untuk orang yang dengan dengan kekurangan, ada keterbatasan, misalnya dia orang tuli gitu, berarti dia nggak bisa dihipnosis ya Pak ya? Karena verbal dia tidak mengerti kan. Tapi yang tunanetra bisa. Karena dia mendengar. Dia mendengar. Dia memahami bahasanya. Betul. Itu ya Pak. Oh. Ya. Ada nggak teknik lain, maksudnya untuk golongan yang orang seperti tunarungu? Iya, tunarungu. Yang tunarungu tidak dihipnosis. Ya, ada di psikologi. Oh, oke. Ya. Ya. Oke, kemudian syarat menjadi hipnotis apa? Pertama yakin dulu. Kalau diri sendiri aja udah nggak yakin, ya nggak jadi. Iya. Ya. Iya. Kemudian belajar tiada henti seperti Mas Haris. Ya. Ya. Kemudian praktek. Ya, Pak. Nah, belajar aja tanpa praktek ya nggak bisa juga. Iya. Karena hipnotis menjadi seorang hipnotis ini jam terbang. Iya. Ya, jam terbang. Iya. Kemudian yang terakhir ya tentu harus tekun. Saya dulu gagal berkali-kali. Ya. Dan kegagalan itu sebetulnya tidak harus menjadi hal yang memalukan buat kita. Sekarang kalau saya ditanya, setelah sekian tahun menggeluti hipnosis, masih suka gagal? Suka. Masih, kadang saya juga gagal. Tergantung kliennya. Iya. Ya. Kalau kliennya mikirin bebek belum dimasukin, ayam belum dikasih makan, kucing belum dimandiin, ya gimana dia mau fokus? Iya. Ya. Iya. Jadi, sekuat tenaga saya pun orang badannya di situ, pikiran dia tidak di situ. Iya. Artinya kegagalan itu belum tentu karena keahlian dari si hipnotisnya ya Pak. Belum ya. tentu. Itu mungkin juga kondisi si klien yang memang tidak memungkinkan untuk dihipno ya Pak. Apalagi untuk terapi. Kalau terapi kan memang benar-benar kliennya minta pertolongan. Iya. Ya. Iya, betul. Makanya kalau misalnya Mbak Ina mau terapi, misalnya susah tidur gitu ya, yang gampang aja. Nah, kalau bukan Mbak Inanya, tapi suaminya yang mau ngantar ke saya, belum tentu. Nggak jalan. Keinginan itu harus datang dari yang bersangkutan ya Pak ya, yang dihipnonya ya Pak ya. Makanya kalau kami biasanya melakukan sebelum hipnosis, kita terangkan dulu hipnosis itu apa.
Supaya satu tidak takut, Iya. kedua bersedia. Iya. Oh iya, ternyata cuma gitu aja, Iya. tidak ada alasan untuk takut. Iya. Udah dia membuka dirinya. Iya, jadi membangun rasa aman dan nyaman dulu, Trust. dia baru trust-nya itu, building trust itu baru dia bisa melakukan perjalanannya nanti akan mulus. Iya. Kalau dia mau sembuhin trauma, akan mudah ditangani. Dia pengen menyembuhkan fobia kecoa misalnya, itu juga akan mudah ditangani dan seterusnya. Next, Mas. Ini menarik, Pak, karena ada beberapa orang yang sering ngeluh sama saya bahwa saya di hipno nggak ada hasilnya tuh. Nah, itu sebenarnya ini jadi pengetahuan luar biasa buat para sahabat inti sekalian yang ada di Zoom ya. Ini menunjukkan kenapa seseorang bisa mendapatkan manfaat dari hipno, ya entah itu untuk healing, entah itu untuk melakukan apapun itulah ya. Kan sekarang banyak ya, ada hypnoselling, ada state hypnosis, ada hypnoselling ya Pak ya. Jadi untuk para sales juga ya. Nah, itu gagal itu ternyata ya itu karena orangnya, terus juga si terapisnya juga nggak bisa memanfaatkan momen-momennya. Nah, itu gitu semua ya, ditentukan oleh jam terbang. Iya. Ya, makin sering biasanya begitu datang orang kita udah kebayang ini orang yang tidak mudah. Jadi ini informasi tambahan dari saya ya, bahwa konon katanya menurut riset 5% dari jumlah manusia itu sulit dihipnosis. Ya, 5%. Bukan tidak bisa. Iya. Sulit. Karena dia tidak mau mungkin ya, Pak. Ya. Enggak, memang ada karakter yang sulit, Mbak. Ya. Tergantung profesi juga. Kalau dia analis pasar saham gitu, yang kerjaannya mikir terus angka segala macam, semuanya dia analisa. Begitu kita mau hipnosis, dia menganalisa kita. Mikir, nih nanti saya mau diapain, nanti gimana? Ya nggak jadi-jadi. Karena memang dirinya tidak membuka. Iya, dia terlalu banyak menganalisa soalnya ya. Jadi otaknya terus di bagian beta terus tuh ya, Pak. Sibuk. Sibuk terus ya. Jadi dia nggak mau tuh. Nah, ada teknik-teknik tertentu untuk orang-orang yang seperti itu. Ya. Ada. Ya. Oke, cukup menarik, mungkin dari Pak. Saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Mbak Ina juga terima kasih. Sekarang sambung ke Mas Aris. Iya. Mau menambahkan atau apapun lah. Ya, Pak Aris mungkin mau nambahin. Karena Pak Aris ini jam terbangnya lebih dia dari lebih saya. banyak praktek, Pak. Iya, di rumah ketang setiap tamu dipraktekin sama dia, Pak. Yang lewat aja ditangkap sama dia di hipnosis. Gimana Pak Aris? Ada pengalaman menarik nih dengan sehubungan dengan hipno ini? Mungkin pengalaman apakah pengalaman membantu orang melakukan self healing melalui hipno, atau mungkin Pak Aris pernah melakukan hypnoselling, mengajarkan satu hypnoselling kepada para tim salesnya, jadi atau apapun itu, mungkin ada pengalaman Pak yang bisa dibagikan? Ya, terima kasih Mbak Ina waktunya. Selamat malam sahabat inti. Pertama yang akan saya bagikan adalah bagi para sahabat inti yang ingin belajar hipnotis, belajar. Nah, itu kendala terberat adalah ketika kita mengalami kegagalan untuk yang pertama kali. Karena begitu kita gagal biasanya langsung ngedrop. Untuk mencoba yang kedua biasanya jadi nggak pede. Nah, itu tadi sudah disampaikan sama Mas Edward, Pak Edward, bahwa kalau gagal itu hal yang biasa. Tidak semua dokter juga bisa menyembuhkan kan. Saya mikirnya gitu. Jadi ketika gagal, coba terus. Nah, kalau tadi Pak Edward mengatakan jam terbang saya tinggi dalam waktu yang begitu singkat, sebenarnya itu karena saya di rumah kentang itu, karena sebagai owner rumah kentang, setiap tamu saya kelilingin dari meja ke meja. Nah, saya tawarkan makan di rumah kentang gratis hipnoterapi dari saya. Dari 4 orang yang hadir pasti 2 kena gitu. Ada 2 yang saya mau. Saya ingat tuh Pak, saya pertama kali ketemu Pak Aris di rumah kentang, Pak Aris langsung mendeklar bahwa oh ya Bu Ina, saya belajar hipno. Untung loh Pak, saya nggak dihipno sama Pak Aris. Ya, menarik Pak. Iya. Dan akhirnya dari situ hampir setiap hari, 1 sampai 2, kadang 3 itu saya melakukan hipnoterapi. Dari mulai yang fobia,
kemudian dari yang alergi, kemudian yang ya paling banyak gagal move on, Iya, iya. gitu, dan masalah rumah tangga, masalah lain-lain banyak lah untuk Oh. yang itu. Dan saya banyak konsultasi dengan beliau. Pak, boleh nggak berbagi sedikit pengalaman tadi mengatasi fobia dan alergi? Ceritanya kurang lebih sedikit, dia dari fobia apa, lalu dikasih hipno, itu jadi seperti apa perubahannya dalam jangka waktu berapa kali di hipno, terus memakan waktu berapa lama hipno proses hipnonya, boleh sedikit di-share, Pak? Ya, beberapa kali untuk fobia yang berhasil saya bantu adalah fobia kucing, fobia laba-laba, fobia kecoak, kemudian fobia nggak mau makan nasi, kemudian buah, lihat buah dari kejauhan aja udah gini-gini, kemudian fobia rambutan, kayak gitu. Kalau yang alergi debu, jadi alergi debu itu begitu tangan kena debu sedikit langsung badan langsung gatel semua gitu. Iya, iya. Nah, kemudian tentunya saya gali dulu. Pernah yang fobia laba-laba. Pernah saya gali dulu penyebabnya apa. Dulu pernah tidur kejatuhan laba-laba waktu dia kecil. Plek itu di mukanya, habis itu takut banget. Iya, jadi ada memori buruk yang masuk ke bawah sadar itu biasanya ya, Pak. Nah, itu kalau Bapak, fobia itu biasanya semacam itu. Jadi Bapak melakukan hipno, menyembuhkan fobia laba-labanya itu dengan mengakses pikiran bawah sadar dia yang trauma itu gitu Pak, atau gimana? Saya belum pernah melakukan untuk mengakses, karena kalau memang tidak dibutuhkan untuk mengakses, nggak perlu. Karena ketika saya tanya, ingat nggak masa fobianya apa, itu dia cerita dulu waktu begini, jadi nggak perlu saya akses. Kayak begitu. Nah, kemudian saya terapi waktu ya sekitar 20-an menit lah. Rata-rata sekali, dan ya sudah Membaik terbantu, gitu ya? sudah membaik. Ya, Begitu. Untuk yang alergi, karena kan tadi Pak Edward bilang saya itu orangnya kepo. Jadi saya waktu awal-awal, ini bisa disembuhkan pakai hipnoterapi apa, nggak peduli saya. Antem aja pokoknya alergi. Begitu. Ketika saya bantu alerginya, itu orang itu langsung nyari debu, Mbak Ina. Di rumah kentang tuh, nyari debu. Set, pegang gini tangan, langsung dicium. Gitu. Wah, ditunggu seumur 4 jam. Wah, nggak apa-apa nih. Wah, itu pasti Pak Ali sambil deg-degan tuh ya. Ini kalau gatel-gatel nih. Ternyata berhasil. Nah, ternyata alergi itu mungkin gangguan psikomatis juga ya, Pak Edward ya. Ternyata bisa. Nah, itulah pengalaman, dan rata-rata yang untuk fobia ini rata-rata sekali. Saya sekitar 20 sampai 30 menit lah. Saya ngebayangin tadi ada yang di hipno yang tadinya nggak suka nasi jadi suka nasi. Saya ngebayangin badannya tadi kurus jadi gemuk nih Pak. Tadinya nggak suka nasi jadi suka nasi. Wah. Jadi orang yang mau soalnya dia dari kurus makan, pengen gemuk juga bisa hipno ya Pak ya. Mie terus. Jadi nggak bisa makan, harus makan mie terus. Gitu. Ketika dia berada di rumah kentang, saya terapi, langsung saya kasih makan nasi putih, dimakan dia. Mau ya? Gini, makan nasi putih. Gitu. Ya, itu jadi salah satu pembuktian bahwa hipno ini juga bisa dipakai untuk slimming dong ya Pak ya? Bisa. Hipno slim ya, karena kalau tadinya nggak suka makan jadi suka makan ya. Termasuk di dalamnya juga bisa juga dari yang tadinya makannya sembarangan, ngawur gitu, kita bisa dihipno untuk menjadi lebih teratur, jadi lebih slim badannya gitu ya Pak. Lebih disiplin dengan dengan kesepakatan yang kita buat bersama. Jadi bareng ini untuk melakukan ini udah sepakat ya. Baru kita saya terapi begitu untuk menyepakati apa yang sudah dia tulis kayak gitu. Ya, jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, sebenarnya hipnosis ini kalau konotasinya selama ini negatif karena yaitu ya orang tuh banyak dimanfaatin ketika kebingungan dan kaget. Tapi sebenarnya di balik itu semua itu justru manfaatnya yang positif banyak sekali gitu ya. Makanya ada hipnoslimming, banyak banget. Ada hipnoparenting, ada hipnoselling, kan seperti ada pisau Mbak Ina. Iya. Pisau Mau di tangan dipakai kemana penjahat, ini ya? Bisa untuk nusuk, bisa untuk nodong, tapi
Di tangan chef bisa untuk masak, tukang kayu bisa untuk bikin kerajinan. Saya kira semua hampir disiplin ilmu ada Ya, sisi negatifnya betul. kalau Tinggal mau kita mau dimanfaatkan pakai ke situ. kemana Ya, gitu betul. ya Pak ya. Iya. Menarik nih sahabat inti, dan Pak Edward serta Pak Aris ini sudah bersedia membantu inti Jabar. Apabila sahabat inti ada yang tertarik untuk belajar hipnosis, silahkan menghubungi sekretariat Ibu Beneta. Nanti kita akan koordinir. Kalau memang jumlah peserta yang tertarik itu cukup banyak, kita bisa buka kelas ya Pak. Iya. Gitu ya. Kalau mau private boleh tanya-tanya dengan Pak Aris atau mungkin nanti hubungin Bu Beneta ya. Iya, ke Bu Beneta aja. Ini akan lebih menarik sebenarnya ketika kita bisa praktek nih Pak. Ya, Bersedia ya Pak praktek ya? ya nanti dibantu. Nanti saya Mas akan Haris dibantu Mas Haris. ya, saya akan minta tolong Fitri mungkin ya dari salah satu anggota inti Jabar, bukan jadi korban, tapi jadi orang yang bisa merasakan bagaimana rasanya dihipnosis sama Pak Aris atau Pak Edward gitu ya. Kita akan Relawan. lihat. Dan nanti akan ada satu praktek ya yang melibatkan peserta juga ya Pak ya. Ya, Biar boleh, seru ya. boleh. Jadi peserta saya pikir bisa mulai memperhatikan layar. Nanti Pak Edward bersama dengan Pak Aris akan melakukan satu hipno kepada kita semua yang hadir di Zoom ini supaya kita bisa merasakan bagaimana sih rasanya dihipno. Mungkin ada sebagian orang yang melihat sekali hasil nyatanya, ada juga mungkin yang enggak. Nah, itu nanti kita akan bisa bahas dalam sesi tanya jawab ya Pak ya. Iya, iya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin Fitri saya minta tolong untuk bisa melakukan di sini ya. Fitri di sini ya Pak. Ya Mas, pindah sana Mas. Fitri di sini. Ya. Ya. Silakan Fit. Mas ini. Saya di ini benar-benar tantangan buat saya karena baru pertama kali ini saya melakukan State hypnosis ya. stage hypnosis Di langsung panggung live. ya. Live dan ini benar-benar sebagai bocoran, Pak Aris tuh belum kenal sama Fitri. Fitri udah kenalan belum sama Pak Aris? Tadi Oh, baru tadi ya? Baru saja. Baru aja ya. Baru saja. Dan Ya. ini memang perlu mental yang kuat. Ya, mungkin ini belum apa-apa udah kenceng semua nih si Fitri, badannya udah tegang, tenang. Deg-degan ya. Ininya Oke, boleh ditaruh aja gitu mic-nya ya. Dia perlu pakai mic atau enggak, Pak? Enggak, Enggak. karena Ya. Biar lebih enak gitu ya, lebih rileks ya. Oke, sahabat inti Jabar, saya mohon izin untuk melakukan apa itu hipnotis buat Mbak Fitri ya. Jadi kenalan dulu Aris ya. Sebelumnya belum pernah ya. Nggak Jadi usah tegang. Ini tegang bener. banget nih, Pak. tenang, saya juga tegang. Saya juga tegang. Saya akan mencoba melakukan apa itu hipnosis untuk Mbak Fitri. Biasanya ini saya lakukan sebelum saya mau melakukan hipnoterapi. Jadi saya melakukan apa uji sugesti atau uji imajinasi begitu. Boleh sekarang saya coba Mbak Fitri ya. Jadi begini, santai kan? Santai. Oh, tadi dari rumah naik apa? Mobil Oh, naik mobil sendirian. sama suami. Oh, sama suami. Sama suami mohon izin saya melakukan. Oh, siap. Oh, suaminya yang menshooting jadi Ya. pasti Yang diizinkan. ganteng itu loh, Pak. Yang ganteng itu suaminya. Rela dia sih, Pak. Rela ya. Oke, sekarang Mbak Fitri bisa menghadap saya. Oke. Oke. Nah, sekarang Mbak Fitri tahu namanya tiang listrik? Tahu. Tiang listrik itu kan keras apa empuk gitu? Keras, Keras. Dan kaku apa lemes? kaku. Kaku banget ya? Oke. Sekarang coba tangannya diluruskan. Ini. Ya. Tangannya diluruskan. Bayangkan tangannya benar-benar menjadi tiang listrik. Ya, tiang listrik kan keras. Jadi keraskan tangan Mbak Fitri. Keras banget.
bener-bener wah keras, lebih keras lagi. Oke, seperti tiang listrik. Nah, seperti tiang listrik banget, keras banget. Oke, Mbak Fitri, saya hitung 1 sampai 3. Di setiap hitungan membuat tangan Mbak Fitri semakin keras. Dan di hitungan ketiga Mbak Fitri mencoba menepuk tangan, tapi yang terjadi semakin mencoba ditekuk justru semakin bertambah keras. Karena tangan Mbak Fitri sekeras tiang listrik, paham? Oke, sekarang saya mulai. 1, rasakan semakin keras, bagus. 2, semakin bertambah keras. 3, sangat keras. Sekarang coba ditekuk, semakin ditekuk semakin keras. Semakin ditekuk semakin keras. Nah, ini nggak bisa ditekuk, nggak bisa ditekuk. Oke, sekarang Mbak Fitri relax santai ya. Sekarang relax santai. Saya hitung dari angka 5 sampai angka 1. Di setiap hitungan membuat tangan Mbak Fitri semakin rileks, dan di hitungan ke-1 Mbak Fitri ngantuk, lelap dan tidur. Paham? Oke. 5 semakin rileks tangannya. 4 semakin bertambah rileks. 3 sangat rileks. 2 sangat rileks, sangat ngantuk. 1 lelap dan tidur. Bagus, masuki pikiran bawah sadar Anda jauh lebih lelap, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Masuki pikiran bawah sadar Anda jauh lebih lelap, jauh lebih lelap, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Bagus, nikmati tidur Anda dengan sangat rileks sampai mendengar suara saya kembali. Jadi Sobat Inti Jabar, ini proses dipegang kepalanya biar enak. Nah, ini proses untuk nanti ini tinggal kita memasukkan sugesti-sugesti positif untuk penyembuhan dalam proses hipnoterapi. Saya kira itu bisa saya praktekkan. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 5. Di setiap hitungan membuat Mbak Fitri semakin segar, semakin sehat, semakin bahagia. Dan di hitungan kelima saat Mbak Fitri membuka mata, Mbak Fitri merasakan badannya luar biasa segar, sehat dan penuh semangat. 1, semakin segar, sehat dan bahagia. 2, semakin bertambah segar, sehat dan bahagia. 3, 4, luar biasa segar, sehat dan bahagia. 5, tarik nafas dan buka mata. Saat membuka mata Anda merasakan sangat luar biasa segar, sehat dan bahagia. Terima kasih Mbak Fitri, tepuk tangan buat Mbak Fitri. Gimana rasanya? Biasa aja kan, berarti dihipnotis, di terapi itu kan rasanya biasa kan? Biasa. Jadi nggak perlu takut artinya itu kalau mau dihipnotis ya. Tadi takut nggak, Fit? Awal doang deg-degan. Deg-degan ya? Terus rasanya gimana? Kok bisa jadi bener-bener? Nah itu, makanya saya ketawa sendiri. Tangannya bener-bener kaku, nggak bisa ditekuk ya? Nggak bisa, itu bener-bener kamu gerakin susah banget ya? Nggak bisa. Nggak bisa ditekuk. Ini matanya sampai merah kayak bener-bener yang tidur pules terus dia baru bangun. Ya itu namanya fenomena hipnosis. Ya, deep sleep ya, dia masuk ke deep sleep atau Ya, belum jadi Pak? mata memerah, kadang berair gitu ya. Karena dia pules tadi kadang biasa ujung hidung juga memerah pada sebagian orang gitu ya. Ya, jadi sahabat inti sekalian, saya kebetulan ada di sebelah Fitri dan saya menyaksikan sendiri bagaimana mata Fitri berubah jadi merah dan agak berair gitu ya. Seperti benar-benar bangun tidur lelap. Iya. Iya. Ini di antara teman-teman ada yang mau merasakan lagi? Antoni mungkin mau merasakan? Atau Bu Beneta mau merasakan? Boleh, bisa nggak? Iya bisa, cuma saya nggak bisa bahasa Inggrisnya. Ada lagi? Atau mungkin karena keterbatasan waktu kita akan coba pemirsa ya, sahabat inti untuk ikut merasakan bagaimana rasanya di hipno ya. Sahabat inti sekalian, kita akan mencoba nih mempraktekkan hipno kepada para sahabat inti sekalian yang ada di Zoom. Ya. Kalau tadi kita lihat Fitri berhasil di hipno, ini belum pernah Fitri ini ketemu dengan Pak Aris sebelumnya, selain di tadi ya, Fit ya. Jadi nggak kenal sama Pak Aris ya. Untung nggak kenal, kalau nggak kamu ke rumah kentang terus. Karena dihipno sama dia sudah ke rumah. Terima kasih, Fitri. Nah, terima kasih suaminya. Tiba-tiba kita tarik ke sini, jadi
benar-benar murni ini adalah teknik hipno yang dipraktekkan. Nah, sekarang kita akan membuktikan teknik hipno ini kepada para sahabat inti sekalian yang ada di rumah. Jadi kita akan mulai, Pak Aris mempraktekkan kepada teman-teman sekalian, sahabat inti sekalian di rumah. Saya mohon para sahabat inti, jika bersedia merasakan bagaimana rasanya di hipno, silakan memperhatikan layar, terutama fokusnya kepada Pak Aris. Nanti Pak Aris atau Pak Edward? Pak Aris ya. Nanti Pak Aris yang akan menghipno teman-teman sekalian. Silahkan mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Pak Aris ya, Pak ya. Nah, nanti bagaimana rasanya mungkin sahabat sekalian bisa sharing pengalamannya melalui chat ya di Zoom meeting. Oke Pak, saya persilahkan. Oke. Ya. Terima kasih ya Fitri ya. Jangan kapok ya. Makasih Perlu belajar Putri. supaya suaminya bisa dihipno. Iya. Baik, sahabat inti, saya mau diizinkan oleh Pak Edward untuk melakukan apa ya, bareng-bareng dengan sahabat inti melakukan uji fokus. Kita melakukan uji fokus aja. Caranya begini, coba tangan begini. Oke. Nah, sekarang diukur coba tangannya. Ini kan tangannya ada garis untuk ditempelkan garisnya. Oke. Sekarang ditutupkan begini. Nah, coba dilihat. Itu yang jari tengah itu panjangnya sama enggak? Sudah? Sama ya? Rata-rata sama. Nah, sekarang ini nanti digosokkan sambil ikuti suara saya. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Gosokkan. Nanti ikuti suara saya. Jari-jari tangan kiri saya. Jari-jari tangan kanan. Lebih panjang dari tangan kanan. Lebih panjang dari tangan kanan. Jari-jari tangan kiri saya. Jari-jari tangan kiri saya. Semakin panjang. Semakin panjang. Semakin panjang. Semakin panjang. Dan benar-benar panjang. Dan benar-benar panjang. Jari-jari tangan kiri saya. Jari-jari tangan kiri saya. Semakin panjang. Semakin panjang. Lebih panjang. Lebih panjang. Dan benar-benar panjang. Dan benar-benar panjang. Sekarang hentikan. Diukur lagi begini. Sama, gini. Oke, sekarang telangkupkan. Nah, sekarang lebih panjang nggak? Saya sampai deg-degan ini. Jadi Saya lebih panjang nih. Saya lebih panjang nih, Bu. Ya, Tuh kan, saya juga. sendiri lebih panjang. Mungkin ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi ini sebenarnya uji fokus ini sangat membantu sekali untuk mengetahui orang itu sangat sugestif atau enggak. Kalau lebih panjang berarti orang itu sangat sugestif. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, Pak, dibalikin loh Pak. Ini dibalikin. deg-degan Oke, ini, Pak. sekarang kita balikin. Oke, kita gosok-gosokkan. Lagi. Oke. Jari-jari tangan kiri saya. Jari-jari tangan kiri saya. Kembali normal. Kembali normal. Jari-jari tangan kiri saya. Jari-jari tangan kiri saya. Kembali normal. Kembali normal. Dan benar-benar normal. Dan benar-benar normal. Cukup, sekarang ukur. Nah, normal. Aduh Pak, Oke. puji Tuhan normal lagi saya Pak. Mungkin nanti yang berhasil bisa di kolom komentar, mungkin Ya. bisa disampaikan. Sahabat Mungkin Inti itu- sekalian, mungkin bisa share bagaimana pengalamannya di chat ya, di chat di Zoom. Apakah sahabat Inti sekalian mengikuti hipno ini, proses hipno ini? Mungkin bisa share di chat. Betul katanya. Ini Neng Oca katanya betul. Saya berhasil katanya gitu. Ada lagi kah? Yang lain gimana nih? Oh, dari Makassar. Ini menarik sekali. Dari Makassar ya, jauh-jauh ternyata menyaksikan Zoom meeting Iya. inti. Saya sampai Terima terharu nih. kasih. Dan merasakan Bang juga ya Albert, Pak Albert merasa- ini ya. Nah, Pak Gai bilang saya tetap. Nah, ini dia. Pak Randy katanya berhasil ore katanya ya. Ada lagi yang lain?
Beneran makin panjang kata Fani. Wah, ngeri ya. Artinya hipno ini juga melalui Zoom meeting ini bisa terjadi ya Pak ya? Bisa. Agung Handoko berhasil katanya. Seru ya. Permainan seru-seruan tapi Ya, lucu. ini sebenarnya sekedar state hipno ya. Maksudnya ini hanya main seru-seruan ya. Ya, Bagaimana ya. kalau keseruan ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, kan keren banget gitu ya Pak ya. Karena ya itu yang tadi saya sebutin ya, bisa untuk Itu tadi healing, untuk bisa segala macam Mbak ya. Ina di atas ada yang bertanya bisa nggak jarak jauh? Ya, Selama ini saya justru banyak melakukan terapi untuk jarak jauh, tetapi untuk kasus-kasus yang tidak terlalu berat. oh, Ya, ya. kasus-kasus yang tidak terlalu berat. Kalau kasus terlalu berat, kalau di dalam hipnoterapi itu takutnya kan ada abreaksi begitu Ya, kan. abreaksi ya. Abreaksi Nanti- mungkin sahabat inti, abreaksi itu suatu reaksi yang Tidak bisa normal. berlebihan ya. Iya. Kita susah sekali mengontrolnya dan itu Iya. harus benar-benar terapis yang sangat ahli, profesional, dan itu berada dalam satu ininya ya Pak harus ya. berhadapan langsung. Iya, berhadapan langsung. Ini ada lagi tambahan nih. Saya di Singapura, saya tetap sama katanya ya. Lalu Pak Hatmi Sundara berhasil. Nanti mau saya coba katanya ke mahasiswanya. Hati-hati loh Pak, kalau udah manjangin jari mahasiswanya tolong dibalikin ya, nanti mahasiswanya bingung. Terus Ibu Ira juga bilang berhasil walaupun deg-degan takut panjangnya nggak kembali gitu. Nanti kalau nggak kembali Bu Ira boleh komplain ke rumah tentang ya, ke Pak Aris minta dibalikin panjangnya gitu ya. Teman-teman sekalian, sahabat inti sekalian, ini sungguh menarik. Nah, ada lagi nih, harus course dulu baru bisa ya di hipno. Sebenarnya harus course dulu atau enggak juga nggak apa-apa ya Pak. Yang penting tuh ada trust kali ya Pak ya. Iya. Ketika Pak Gai itu ada trust, ada rasa percaya kepada Pak Aris, ya itu tadi Pak Edward tadi bilang ya, kalau pikirannya masih ke sana ke sini, penuh dengan analisa, tidak menyerahkan diri untuk dihipno, ya agak susah ya. Iya, Atau menyerahkan diri untuk dihipno, tapi dengan keraguan di dalam juga, itu juga menghambat ya. Jadi itu, itu mau ada- course akan lebih bagus karena bisa lebih dalam ya belajarnya. Itu ada yang Lalu- menarik Mbak Ida. Jari Jari yang panjang panjang itu itu apakah benar panjang atau hanya ilusi ilusi pikiran pikiran kita saja. saja? Nah, ini Rahasia gitu. Rahasia dulu. rahasia. Rahasia. Oh, rahasia katanya. Nah, rahasia katanya. Karena kalau ilusi pikiran, maka realitas itu sebenarnya hanya permainan pikiran. Nah, itu nanti dijawab karena Pak Edward bilang rahasia, nanti mungkin akan harus langsung kontak ke Pak Edward sama Pak Aris. Ya, terus Robi, ini saya Ibu atau Bapak, Ibu ya kayaknya ya, berhasil, tangan saya sampai keringetan tuh Pak. Ya, secara, Iya, jadi kadang-kadang sebenarnya efek hipno ini banyak ternyata ya, nggak cuma yang terlihat aja, tapi ada hal lain yang Iya, bisa nyambung ya Pak ya. Tadi Iya. ini sampai keringetan, terus ini ada Ishak berhasil katanya ya. Ini berarti luar biasa ini Pak Edward, sahabat inti yang melihat Iya. ini Iya, 90% berhasil dari tadi. iya, heeh. Jadi sangat sugestif. Ya, terus Pak Billy juga bilang, aku berhasil, nah ya, dia tertawa LOL. Nah, Pak Iya, Nur iya. Hadi Marut sepertinya mau bertanya ya Pak ya. Mungkin bisa di chat atau karena suaranya nggak masuk ke sini, tolong tim inti. Oh, jadi gimana Pak? Oh, jadi Pak Mungkin- Nur Hadi karena kita ada sedikit ini Mungkin di bisa chat aja. ketik aja di chat Di chat. ya supaya nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Bella berhasil nih untuk balik lagi katanya. Nggak balik lagi, cari Pak Aris ya. Pak Nur Hadi, mohon maaf bisa diketik aja ya pertanyaannya atau pernyataannya. Menarik ya. Saya nggak nyangka loh, ternyata dengan melakukan praktek bersama di Zoom aja cukup banyak yang bisa merasakan ya Pak Aris ya, luar biasa ya. Ya itu jam terbang sih Pak Aris. Kalau saya yang menghipno gitu belum tentu bisa nih Pak Aris. Saya masih banyak belajar lagi nih. Bagaimana Pak Nur Hadi? Kita tunggu ya chatnya ya.
Sahabat Inti sekalian, jika ingin ada yang ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, boleh silahkan ketik di chat ya. Gitu. Pak Aris, mungkin sambil nunggu chat nih, itu menarik ya, tadi si Fitri itu begitu langsung sekali ketemu Pak Aris gitu ya, langsung bisa dihipno. Ya. Itu apa sih yang bikin selain jam terbangnya Pak Aris yang udah biasa gitu ya? Yang pertama adalah ini kan tadi waktunya singkat banget kan, singkat banget. Saya lihat Mbak Fitri, sementara ini harus segera live kan, nggak ada 5 menit untuk melihat Mbak Fitri. Jadi memang kenapa Mbak Fitri itu sangat cepat masuk karena Mbak Fitri sebelumnya sudah tahu bahwa ini acara ini membahas mengenai Hipno. Jadi dalam mindsetnya dia itu ini acara mengenai hipno. Itu otomatis sudah ke bawah dulu, sudah ke bawah dalam atmosfer ini dulu. Jadi tadi si critical areanya itu udah mulai agak kebuka karena tadi kita masukin bahwa ada faktor penting lain mungkin saya pikir kan ini kan yang utama masalah trust ya. Ya. Jadi bahwa tadi diyakinkan oleh Mas Aris bahwa ini tidak akan apa-apa, ya. Kemudian ini hanya untuk kepentingan demo, ya, sehingga trust-nya itu penuh. Ya. Ada rasa aman karena dan nyaman ya Pak. Musuh terbesar dari proses hipnosis ini adalah rasa takut. Kan rasa takut diapa-apain, ya, takut dikorek-korek aibnya, ya. Takut nggak bangun lagi, kan itu yang common itu ya, yang paling umum kan sebetulnya itu, ya. Nah kalau misalnya rasa takut yang saya sebutkan tadi tidak ada, maka tergantikan oleh trust kan? Iya betul. Ya trust, mempersilahkan dirinya. Maka begitu Mas Aris beraksi gitu ya diterima. Iya. Ya. Si itunya langsung kebuka ya. Langsung kebuka. Areanya. Ya. Jadi dalam konteks yang sehat, yang positif, maka proses hipnosis itu sekali lagi kita ini bermitra, antara klien dan hipnotis itu bermitra. Ya, kita tidak boleh memaksakan orang yang belum siap, atau orangnya tidak mau. Ayo sini, hipnotis, ya nggak boleh. Ya, etikanya tidak begitu. Ya, jadi mungkin kesimpulannya seperti itulah. Ya. Jadi hipnosis itu nggak jangan buat main-main lah ya Pak ya, karena sebenarnya ininya lebih banyak ya, manfaatnya banyak banget ya. Kalaupun main-main yang sehat. Ya, yang harus wajar. Ya. Orang itu tahu gitu ya. Dan jangan mempermalukan orang. Ya. Kita harus mempunyai etika lah ya Pak ya, untuk menjaga semuanya itu dalam kondisi yang tetap aman dan nyaman ya Pak ya. Artinya ketika kita memilih terapis, hipnoterapis juga kita perlu berhati-hati ya Pak ya. Betul. Terapisnya itu seperti apa? Apakah terapis yang asal-asalan atau terapis yang memang sudah bisa dipercaya, yang dia tidak, yang bisa kita percaya untuk menghipno kita menjadi masuk ke keadaan yang baik gitu ya Pak ya. Nggak dimanfaatkan gitu ya Pak. Nah ini Hana Wijaya bertanya katanya, saya masih tetap sama, tidak ada perubahan. Apa sebabnya? Ya, jadi tadi pertama adalah yang dilakukan Mas Aris itu adalah sebetulnya permainan fokus lah ya. Saya nggak bilang dulu itu hipnosis lah, ya. Tapi permainan fokus. Bisa jadi pada saat proses ini terjadi, satu ingat pintu belum dikunci. Ya, cucian belum diambil gitu ya. Nah, jadi ada fase di mana pikirannya tuh on off, tidak fokus ke apa yang sedang dilakukan. Hanya itu sebetulnya penjelasannya. Tapi kalau fokus penuh gitu ya, misalnya begini, telinganya fokus, matanya harusnya lihat tangannya sendiri, terus tiba-tiba lihat anaknya lagi lewat, ya. Kemudian ada cahaya apa yang kelihatan, maka terpecah fokusnya. Nah, sementara hipnosis ini, tes fokus ini memerlukan fokus memang. Ya. Jadi kenapa itu tidak berhasil? Ada faktor yang mempengaruhi. Ya, semua orang akan berhasil pada saat dia fokus. Ya, jadi dalam melakukan hipno ini
pikiran nggak boleh loncat-loncat ya Pak ya, harus ada satu di situ gitu ya Pak ya. Jadi fokusnya itu ya. Ada lagi nih Pak, izin bertanya, maaf kalau seorang hipnotis ini berhadapan dengan seseorang yang meragukan seorang hipno dan dia kritis, apakah hipnonya akan berhasil? Itu tadi udah dijelasin ya sama Pak Edward ya. Saya tambahkan begini, sebelum melakukan hipnosis itu ada namanya fase pre-talk, ya. Jadi kita hipnotis ini tidak ujuk-ujuk duduk langsung tidur gitu ya, tidak. Kita ngobrol dulu dari mulai namanya, tinggal di mana, kita cairkan dulu suasana. Pada saat cair suasana, sekritis apapun orang itu akan jauh lebih rileks. Pada saat rileks itulah proses hipnosis bisa dilakukan. Nah kita biasanya para hipnotis ini penciuman kita harus tajam. Ini orang masih tegang gitu. Nah kalau masih tegang ya jangan, ngobrol dulu aja. Ya dalam proses terapi yang sesungguhnya biasanya terapinya mungkin 20 menit. Ya. Tapi ngobrolnya 1 jam. Talknya itu ya yang makan waktu. Membangun tadi. Ya. Karena banyak orang yang kritis. Nanya dulu, nanti saya diapain? Apa yang akan terjadi pada saya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang lumrah lah ya, lumrah. Gitu. Jadi kuncinya adalah di pre-talk. Ya, pre-talknya bagus, hipnosis tuh lancar. Pak, kalau ngomong-ngomong soal pre-talk, saya pernah dengar ada satu teknik hipno yang disebut dengan waking hypnosis. Waking hypnosis itu kan hipnosis dengan sadar. Jadi dia nggak masuk ke trance ya, nggak tidur setengah tidur itu, tapi dia dalam keadaan sadar dan dia bisa terhipno. Terhipno dalam artian dia bisa mengikuti apa yang diarahkan oleh si hipnotis ini. Itu boleh tahu Pak penjelasannya seperti apa? Sebetulnya tidak perlu dijelaskan, sudah dibuktikan tadi. Pada saat Mbak Fitri ini tangannya dikeraskan seperti tiang listrik, seperti besi gitu ya, itulah kondisi hipnosis. Belum tidur kan? Ya, waking hypno itu tadi. Nggak bisa ditekuk kan? Nah itulah. Ya, setelah itu baru ditidurkan. Ya, setelah itu. Tapi pada awalnya itu waking hypnosis. Jadi gelombang otaknya sudah turun ke theta, kemudian disugesti oleh Mas Aris bahwa ininya keras seperti tiang listrik dan seterusnya, sehingga di imajinasi dia ya tangan dia itu ya besi. Besi nggak bisa ditekuk. Gitu. Itu penjelasannya. Iya, menarik. Ada lagi pertanyaannya? Ini seru ya, dan tanpa kerasa kita sudah mau jam 9, tapi saya masih membuka lagi beberapa pertanyaan. Dari Pak Albert Yap di Makassar, Pak Edward dan Pak Aris, izin bertanya, saat kondisi khusyuk dalam doa, apakah masuk dalam kondisi hipnosis? Apakah ada hubungan erat antara kondisi hipnosis dengan doa yang dikabulkan? Bagaimana menjelaskannya? Ataukah itu kembali lagi hanya ilusi pikiran saja? Mungkin pertanyaan saya keliru ya. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan yang keliru ya. Nggak ada. Pertanyaan nggak ada yang keliru. Jawaban yang bisa keliru ya Pak. Oke, saya coba jawab sepanjang pengetahuan saya. Pak siapa tadi? Pak Albert. Pak Albert ya. Selamat malam Pak Albert. Salam kenal. Jadi begini. Otak manusia itu gelombangnya yang sederhananya, penjelasan sederhananya itu ada gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Ya, berdoa yang dalam ya. Yang khusyuk gitu. Yang khusyuk, berdoa yang khusyuk yang dalam itu ada di gelombang theta. Itu adalah sama gelombangnya dengan gelombang hipnosis. Ya. Jadi pada saat kita berdoa yang dalam sekali, maka sekeliling kita sudah tidak ada lagi. Bukan tidak ada hilang, tapi tidak kita hiraukan lagi. Kita masuk ke dalam diri kita, seolah-olah kita melihat Tuhan kita. Ya, seolah-olah Tuhan hadir di depan kita. Ya, nah itulah gelombang hipnosis sama. Sama. Makanya kita dalam doa yang dalam itu bisa nangis-nangisnya. Ya, udah nggak ada malu, nggak ada apa-apa, sampai terseduh-seduh gitu. Nah itulah gelombang hipnosis. Sama. Nah jadi bukan ilusi Pak Albert ya, bukan ilusi. Itu memang gelombang otak kita ada di gelombang otak theta pada saat itu. Nah sebagian orang, saya tidak berani mengklaim bahwa ini hasil riset yang valid gitu ya, tapi sebagian orang bilang
bahwa gelombang theta ini adalah gelombang transendental. Ya. Ya, Pak Albert mungkin paham apa yang dimaksud dengan transendental gitu ya. Ya. Jadi gelombang keilahian. Ya. Ya. Jadi pada saat kita berdoa yang dalam, kita sembahyang yang sangat khusyuk gitu ya, meditasi yang sangat dalam juga, maka kita ada di gelombang keilahian. Kalau secara medisnya ya jenisnya gelombang theta. Dengan panjang frekuensi sekian dan sekian. Gitu. Jadi kalau boleh menambahkan sedikit Pak, gelombang keilahian inilah yang memungkinkan segala sesuatunya terjadi ya Pak ya, sesuai dengan apa yang kita yakini ke situ. Bahkan saya pernah dengar bahwa kreativitas pun itu sebenarnya ada di gelombang theta katanya ya. Maka seorang maestro yang bisa menghasilkan karya-karya besar, masterpiece itu biasanya dia ada tahap masuk ke dalam theta ini ya, di mana dia ketika membuat suatu karya itu benar-benar yang fokus dalam sampai dia nggak sadar dengan sekelilingnya dia. Bahkan sebagian orang menyebut bahwa kayak orang gila. Iya, ya, dia kan punya dunia sendiri gitu ya Pak ya. Tapi justru di situ ada harta karun kreativitas luar biasa yang bisa membuat dia sebagai seorang yang mampu menciptakan sebuah masterpiece gitu ya Pak ya. Jadi maestro gitu ya. Ya, menarik nih. Ini luar biasa sekali permainan pikiran ini ya. Zoominar ini bisa disaksikan kembali di channel YouTube Inti Jabar ya, sahabat Inti sekalian. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share setiap videonya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Edward boleh ya, Pak Aris? Boleh. Bertanya lagi, katanya maaf, izin bertanya lagi. Apakah dunia bisnis kita menggunakan hypnoselling? Apakah secara etika bisnis dibolehkan? Ya, boleh. Ya. Kalau tidak boleh, pelatihan hypnoselling udah ditutup semuanya. Ya, jadi boleh. Tapi tentunya kan kita tidak dalam rangka untuk menipu seseorang. Ya. Jadi kembali ke niat. Niatnya apa? Nah, hypnoselling itu kan lebih banyak bicara narasi-narasi yang langsung mengena pada pikiran bawah sadar. Iya, betul, Pak. Ya. Tidak ke pikiran sadarnya, tapi ke bawah sadarnya. Contoh misalnya, pada saat kita berhadapan dengan klien yang visual, tipe orang yang visual, misalnya orang visual itu ciri-cirinya dandannya gitu ya. matching lah gitu ya, wangi gitu ya, kemudian sisirannya bener. Ini Pak Aris gimana nih? Iya, nah ini visual ini. Tadi dia katanya mau pentas ini rambut dulu nih. Kalau saya nggak bisa nyisir, nggak ada soalnya. Nggak ada yang disisir ya Pak. Nah jadi yang visual ini misalnya orang-orang yang visual, dia secara fitrah alamiahnya dia suka melihat. Ya, apa yang dia lihat, dia mengukur sesuatu dari apa yang dia lihat. Maka sebagai marketing, ya, kata-kata lihat. Bayangkan, bayangkan Bapak punya mobil ini. Ini yang jualan mobil ceritanya. Maka orang-orang visual atensinya akan tinggi, ya, akan tinggi atensinya. Nah, ada orang tipe lain yang auditori, yang kinestetik dan seterusnya. Ada kata-kata kunci itu yang dipergunakan untuk jualan. Ya, jadi konteksnya sebetulnya positif. Tapi pemilihan kata-kata ini itu menjadi kunci bagaimana kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar orang itu. Pada saat sudah masuk ke pikiran bawah sadar pasti beli. Pasti beli. Setidaknya Anda punya duit saat itu, nabung dia. Ya. Pak, ini menarik ya hypnoselling ini ya. Jadi sebenarnya kayak fenomena banyaknya drakor. Drama-drama Korea itu, lalu di situ diselipkan beberapa iklan, ya entah itu iklan tas, baju atau makanan. Saya ingat itu di salah satu drakor yang cukup terkenal banget, King Eternal Monat itu, ada salah satu merek minuman boba, merek Eli, dan itu benar-benar langsung boom di antara anak muda. Itu sebenarnya salah satu teknik hypnoselling ya Pak ya. Jadi cuman nggak secara personal gitu ya Pak. Itu hypnoselling yang cerdas. Jadi begini, pada saat orang nonton drakor, terpesona kan, cantik banget, ganteng banget, nah secara ada emosi yang terpesona kan, maka tadi critical area-nya sedang terbuka. Pada saat lagi mikirin yang cantik dan ganteng banget tadi, gelombang otaknya turun ke theta, tampillah minuman. Maka itu terekam langsung.
Maka secara tidak sadar dia kalau gue pengen merasa seperti orang ganteng, seperti orang cantik, harus seperti beli. orang keren, Iya. belilah itu gitu Iya. ya. Maka anak Besok muda pasti langsung nyari. berbondong-bondong beli itu Betul. ya Pak. Ya Iya. itu salah satu teknik hypnoselling ya. Jadi Iya. hypnoselling itu nggak cuma one by one personal gitu ya, Tidak. tapi bisa langsung banyak hal ya. Masa. Media juga bisa ya Pak ya. betul. Artinya kalau begitu kan kita harus cukup selektif memilih media mana yang kita lihat ya. Kalau Iya. enggak kita bisa terhipno ya. Betul. Untung Pak Rumah Kentang saya nggak follow Instagramnya. Balik lagi Rumah Kentang gitu. Terus, oh, itu Nah, tuh. Terima kasih Fit. Bapak-bapak, baru pertama kalinya saya merasa Konyol, dan bisa menepukkan tangan. Untung tangan saya Saya bisa bisa kembali normal lagi. Trust me, it's real guys. Oh, Ya, dari itu sikap. Fitri ya. Thank you Fitri. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini waktunya sudah mau habis ya. Tanpa terasa sudah masuk ke jam 9. Sangat menarik buat saya Zoom meeting hari ini karena kita tidak bicara soal teori-teori aja, tapi kita juga bicara soal bagaimana sih mempraktekannya dalam dunia nyata ya, apa aja manfaat yang bisa terjadi, dan ini akan seru banget kalau teman-teman tertarik untuk belajar hipno. Silahkan kontak ke Sekretariat Inti Jabar di 0856 2405 4888. Saya ulangin ya, Sekretariat Inti Jabar di 0856 2405 4888. Saya rasa pelajaran ini cukup menarik dan cukup bermanfaat. Ini bisa sangat membantu teman-teman sekalian, sahabat inti sekalian, untuk menjalani hidup yang lebih baik ya, entahkah itu untuk healing, entahkah itu untuk meningkatkan bisnis, entahkah itu untuk relationship ya Pak ya, untuk apapun itu, parenting, dan ini sangat bermanfaat sekali. Sepertinya hipnosis ini dan hipnotis ini beberapa orang yang udah tahu mungkin bilang itu lagu lama katanya. Tapi kalau itu memang bermanfaat, kenapa kita nggak gali terus menerus? Dan maka itu Inti Jabar mengangkat kembali gitu ya materi ini karena kami melihat bahwa materi ini tuh luar biasa ya. Saya sebagai parenting dan life coach itu banyak sekali menggunakan permainan gelombang otak. Sebagai seorang praktisi meditasi, saya sudah melakukan meditasi sejak 25 tahun yang lalu, dan ternyata teknik mengetahui gelombang otak itu sangat membantu saya, Pak. Karena kalau meditasi itu juga kan harus masuk ke dalam tahap yang trans kan. Nah, itu ketika saya tahu bahwa gelombang otak ini ada 4 gitu kan, ada beta, ada alfa, ada theta, saya akan tahu bahwa oh ini saya harus masuk ke sini gitu, dan itu mempercepat saya melakukan itu. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita ingin melakukan doa dengan khusyuk. Ya, kalau kita tahu itu tekniknya, itu lebih enak gitu ya. Kalau tadi lihat prakteknya bahwa ketika kita mau melakukan hipno kan kita mesti rileks dulu. Oleh karenanya ketika kita mau melakukan satu doa, meditasi, apapun itu, kalau kita bisa masuk ke dalam kondisi tenang, damai, gampang masuknya ya. Gitu. Terima kasih Pak Edward, terima kasih Pak Aris, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih sahabat inti sekalian. Semoga kami dari Perhimpunan Inti Jabar akan bisa selalu memberikan materi yang menarik dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan tetap ikuti channel YouTube-nya Inti Jabar. Juga kita akan bertemu lagi di Zoom meeting dengan materi menarik lainnya di minggu depan. Terima kasih sahabat inti sekalian. Bye.